الظالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di subuh ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian daring online masih seputar kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa dipertemukan setelah 2 pekan lalu saya izin ya dari jadwal yang disediakan. Pekan pertama karena istri dan anak ketiga dirawat di rumah sakit, alhamdulillah sudah sehat. Yang pekan kemarin nganter anak sulung ke pondok ya. Nah, mudah-mudahan kerasan di pondok dan ilmunya berkah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Setelah di jeda Lebaran kemarin, kita membahas tentang fikih keluarga, bukan fikih ya, akhlak dalam keluarga. Kita masuk di antara tuntutan dalam berkeluarga itu adalah pekerjaan ya. Karena mau tidak mau kita hidup di dunia ini, di situ ada hukum sebab akibat ya. Ada sunnatullah yang harus kita laksanakan. Meskipun secara umum atau intinya kita diminta untuk menguatkan dari sisi keimanan, dari sisi agama, tapi kita masih butuh makan. Kita masih butuh kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk bekal hidup di dunia ini. Nah, makanya di sini ada babnya, babnya ini Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ash. Bab ya, kitab itu bab besar. Bab tentang adab-adab bekerja. Wal Ma'ash itu mencari penghidupan. Kemudian wa fadluhu wa sihhatul muamalati wa ma yata'allaqu bidzalik. Keutamaan bekerja, wa sihhatul muamalah ya, dan baiknya interaksi dalam bekerja itu dan apa yang berkaitan dengan hal itu. Sama sekalian di situ disampaikan i'lam annallaha subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi ja'ala dunya dara tasabbubin waqtisabin ya. Ketahuilah bahwa Allah dengan kemahalembutannya dan kemahabijaksanaannya itu menjadikan dunia ini memang tempat untuk tasabub. Tasabub itu mencari sebab. Yang tadi saya sampaikan, sebab akibat ya sunnatullah. Ya kalau orang itu lapar, ya dia makan baru akan kenyang. Kalau orang itu sakit, ya dia berobat baru akan bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang seluruh penyembuhan dari Allah, tapi ada sebabnya. Bisa ya, jadi dunia ini seluruhnya tempat untuk mencari sebab ya, untuk mendapatkan akibat. Baik akibat baik atau akibat buruk, yaitu manusia melaksanakan sebabnya. Terus waktu sabin dan juga tempat untuk mencari mata pencarian ya, atau penghidupan. Nah, tapi dua hal ini kadang baik mencari sebab atau mencari penghidupan ini tarotan lil ma'ash. Kadang itu untuk kehidupan dunia, bekal hidup di dunia, ya sandang, pangan, papan itu ya. Atau watarotan lil ma'ad, tapi sebagian ya untuk kehidupan akhirat. Mencari bekal atau bahkan membangun rumah ya di akhirat nanti. Kan ada beberapa amalan yang memang
Allah dan Rasulnya infokan bahwa akan disediakan rumah di surga nanti. Watarotan lil ma'ad. Jadi sandang, pangan, papan, nah, itu kadang untuk di dunia ini, tapi juga sandang, pangan, papan, itu juga untuk di akhirat nanti. Wa nahnu nuridu adab at-tijarat wa sinaat wa darurat al-iktisab wa asbabiha wa nashrahuha. Kami di sini akan menjelaskan etika atau adab-adab dalam perdagangan. Wa sinaat ini produksi. Ya. Kemudian wa daruratul iktisab, pentingnya bekerja dan sebab-sebabnya. Kami akan menjelaskan. Ini pasalnya, pasal berikutnya ya. Tentang keutamaan bekerja dan anjuran untuk bekerja ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya." Dan kami telah menjadikan siang seluruhnya itu sebagai tempat mencari penghidupan. Nah, jadi idealnya orang bekerja itu siang gitu ya. Nah, dan malamnya untuk istirahat ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya ya. Kemudian bagaimana orang kalau bekerjanya malam? Ya, kalaupun tidak mendapatkan bekerja yang siang dan adanya malam, ya tidak apa-apa bekerja malam, siangnya istirahat. Tapi bisa dilihat karena sunnatullahnya itu siangnya untuk bekerja. Orang-orang yang kerja malam itu biasanya kurang stabil ya dalam hal istirahatnya. Orang yang tidak istirahat di malam hari itu biasanya minta ganti di siang hari lebih banyak. Kodok tidurnya itu biasanya lebih banyak ya. Kalau orang begadang di malam hari itu kodok minta tidurnya itu siangnya lebih panjang. Ya karena memang tadi tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Tapi banyak sekarang orang yang shift malam karena shift dibagi tiga ya, shift siang, shift pagi, dan shift malam. Ya. Orang yang kerja di keamanan, di kesehatan, dan sebagainya itu ya memang harus terjaga di malam hari untuk menjaga pasien misalnya di rumah sakit dan seterusnya ya. Di sisi keamanan, kesehatan itu biasanya kan. Kemudian fadzakarahu fi ma'ridil imtinan. Kemudian Allah juga menyebutkan dari sisi babnya pemberian kepada manusia ya. Dalam firman-Nya ini, wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Telah kami jadikan bagi kalian fiha, yaitu di dunia, ma'ish ya, tempat untuk hidup ya. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit dari kalian yang bersyukur. Coba misalnya yang mungkin pernah saya singgung sebelumnya ya. Coba kita bayangkan bagaimana perubahan hidup ya yang dialami oleh Bapak kita semua Nabi Adam dan istrinya. Setelah sebelumnya hidup di surga dan semuanya tersedia ya, dan tidak perlu banyak repot ya untuk mencari sebab itu, sebab untuk hidup ya. Kemudian mereka berdua ini diturunkan ke dunia. Yang mau tidak mau mereka harus mencari. Kalau mau kenyang ya nyari dulu. Makanya beliaunya itu bekerja jadi petani. Menanam dulu, baru lama, baru bisa makan buah itu di dunia setelah diturunkan di dunia. Dan itu menjadi ujian bagi keduanya dan bagi kita semua umat manusia sekarang. Bagaimana tugasnya memakmurkan bumi ini ya. Jadi perubahannya sangat drastis yang awalnya diladeni semua ya di surga itu. Nah, kemudian setelah diturunkan di dunia dengan terpisah lagi jauh, tidak langsung bisa ketemu suami istri itu. Ya, mau nggak mau harus berusaha ya, untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Karena sunnatullah dunia ini memang ma'ayish ini ya. Wa ja'alna lakum fiha ma'ish.
Kemudian faja'alaha ni'mah wa talaba syukri 'alaiha. Dan maka Allah menjadikan dunia itu nikmah. Ya. Orang akan merasakan nikmatnya setelah dia berusaha kan. Setelah capek-capek ya mendapatkan, nah itu luar biasa nikmat. Wa talaba syukri 'alaiha, dan bersyukur ya atas apa yang dia raih. Qala ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian itu mencari keutamaan karunia dari Tuhan kalian di dunia ini. Bahkan di surat Al-Jumu'ah itu ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadli. Kalau sholat sudah ditunaikan, silahkan kalian menyebar di dunia ini. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, bertebaran di bumi ini ya. Carilah karunia Allah, wabtaghu min fadlillah. Ya, jadi ada waktunya untuk ibadah, tapi ada waktunya untuk bekerja, meskipun bekerja juga dinilai ibadah, dengan cara yang lain. Ya. Wafil hadis, anak Nabi SAW, meskipun di catatan hadisnya ini, hadisnya tidak sahih ya, lemah, tapi secara makna betul. Redaksinya ini dhaif ya, di catatan ini 1, 2 ini. Yang pertama, talabul halali jihadun. Mencari nafkah yang halal itu adalah sebuah jihad. Secara makna betul. Tapi redaksi ini itu dhaif ya, ini di bawah ini. Ya, dari Ibnu Abbas. Terus sanadnya ada Muhammad bin Marwan As-Sadi As-Sawir. Watuhima bil kadhib. Sanadnya yang bermasalah. Ada orang yang dia kebiasaannya bohong. Termasuk hadis dhaif atau mungkar ini ya. Wa uradalahu min munkaratihi hadzal hadis. Nah, termasuk hadis kedua, wa innallaha la yuhibbul 'abdal muhtarif. Sungguh Allah mencintai hamba yang muhtarif, itu yang berprofesi baik ya. Muhtarif. Dia profesional. Bekerja tapi dia ahli di dalamnya. Itu namanya muhtarif. Nah, ini sama hadisnya lemah tapi dikuatkan dengan hadis yang lain ya. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila an yutskinahu ya. Redaksi lain itu pakai kata an yutskinahu. Allah cinta kepada seseorang yang kalau dia bekerja itu itqon. Itqon itu profesional. Ya, menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Itu namanya an yutskinahu. Nah, yang itu yang sahih, yang ini dhaif ya. Jadi secara makna betul, tapi redaksinya yang sanadnya itu ada orang yang ini ya tidak sahih ya. Matruk ini ya, matruk itu. Matruk itu ditinggalkan. Qala Daruqutni matrukun summa terjaga. Nah, jadi itu pentingnya atau keutamaan bekerja. Wa min afradil Bukhari, di Bukhari yang di Adabul Mufrad ya, bahwa Nabi SAW bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang makan makanan selama dia hidupnya khairan, lebih baik daripada dia memakan dari hasil karyanya sendiri. Jadi pekerjaan yang bagus itu kalau dia dari hasil keringatnya sendiri. Ya. Nah, jangankan orang biasa, wa inna nabiyallahi Dawud, bahwa Nabi Dawud itu beliau makan dari hasil tangannya sendiri, hasil pekerjaan tangannya sendiri. Nabi Dawud kan bekerja membuat pakaian perang ya. Beliau mukjizatnya itu melunakkan besi kan. Nah, tapi pakai untuk sarana dia bekerja mendapatkan penghasilan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Daud ya,
Dalam hadis yang lain, Anna Zakaria, Nabi Zakaria itu sebagai najar. Najar itu tukang kayu. Jadi Nabi pun tidak kemudian fokus ibadah saja, tidak begitu. Tapi juga bekerja ya, untuk memenuhi kebutuhan harian. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Adam ini ya, Nabi Adam itu harros. Harros itu petani, pembajak tanah ya. Ya bagaimana dia pertama kali diturunkan tadi yang saya sampaikan ya. Dia nunggu dulu buah-buahannya ditanam dulu baru bisa buah. Kalau di surga kan langsung tinggal petik ya. Wa Nuhun, Nabi Nuh itu najar, tukang kayu. Nabi Idris, wa Idris khoyat. Khoyat itu penjahit. Nabi Idris ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu zara'ini, petani. Wa Saleh tajir, Nabi Saleh itu pedagang. Nabi Daud zarradan, tadi ya, pembuat melunakkan besi tadi. Wa Musa wa Syu'aib wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ru'ad, pengembala. Nabi Muhammad juga pedagang ya. Di kecil diajar berdagang oleh pamannya. Dan sebelum diangkat jadi nabi, beliau juga mengambil upah mengembala ini dari tokoh-tokoh Quraisy, mengembala kambingnya dan dapat upah ya sebelum berdagang dengan hartanya calon istrinya Khadijah itu. Jadi Nabi Muhammad juga berdagang ya. Kemudian wa amal athar faruya anna Luqman Hakim, dalam sebuah asar bahwa Luqman Hakim ini seorang hakim. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian menganggapnya nabi. Tapi yang kebanyakan beliau bukan nabi meskipun masuk namanya dalam Quran. Beliau sebagai orang yang bijak saja ya. Luqman Hakim ini ya. Di surat Luqman ya. Termasuk misalnya wanita-wanita yang namanya masuk dalam Quran, itu semua sebagian besar mengatakan, meskipun ada sebagian kecil mengatakan sampai Nabi, tapi Nabi tidak ada yang wanita. Misalnya Maryam, ya kan? Itu ada di Quran ya. Tidak semua yang ada di Quran itu semuanya Nabi. Kemudian Luqman Al-Hakim qala libnihi, beliau berkata kepada anaknya, ya bani ya atau ya bunayya ista'in bil kasbil halal. Ya. Carilah tumpuan hidupmu dengan pekerjaan yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun qattu. Tidaklah seseorang itu kalau miskin, iftaqara itu dia fakir ya. Kalau orang itu fakir, dia akan ditimpa 3 hal. Jadi kenapa nasihat Luqman ini kamu harus bekerja. Kalau orang itu miskin, dia akan ditimpa 3 hal. Yang pertama, riqqatun fi dini. Agamanya rapuh. Nabi kan bersabda itu, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Jadi orang fakir itu mudah dibelokkan ya, agamanya itu mudah. Dan banyak contoh yang bisa kita lihat. Makanya kenapa dalam Islam juga ada zakat fitrah ya. Itu salah satu pos yang besar itu di fakir miskin ini. Ya, supaya mereka ini tetap bisa bahagia di hari yang fitri itu ya. Karena kalau enggak itu bisa dibelokkan. Termasuk al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang sudah dekat dengan Islam tapi belum masuk Islam itu kemudian butuh ya semacam santunan seperti ini. Supaya mereka menguatkan hatinya untuk semakin dekat dengan Islam. Karena orang fakir itu rapuh dari sisi riqqatun fi dini, mudah dibelokkan. Kemudian yang kedua, bahayanya kalau orang fakir ini, dha'fun fi aqli. Ya, akalnya atau pikirannya lemah. Karena buntu gitu ya. Udah nggak bisa mikir lain, kebutuhan pokoknya belum terpenuhi.
Ya, mau mikir yang lain, jadi pikirannya fokus pada hal pokok yang untuk makan hari-hari itu. Fakir itu dia nggak cukup untuk hidup ya, dia bekerja tapi nggak cukup. Kalau miskin itu bekerja tapi pas, atau kadang kurang, kadang pas, gitu, miskin. Tapi kalau fakir selalu nggak cukup. Nah, wada'fun fi akli. Jadi kebutuhan dasarnya ini penting. Pada saat misalnya Rasulullah SAW strategi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bukan kemudian hijrah begitu saja. Nabi memikirkan bagaimana nasibnya orang nanti di Madinah. Makannya makan apa gitu. Kan yang pindah itu tidak satu dua. Ya, rombongan, semua banyak yang meskipun sedikit-sedikit, tapi lama-lama kan Madinah ini kurang pangan kalau nggak diatur. Nah, makanya kenapa ada strategi oleh Nabi itu dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu diantaranya untuk apa bahasa kita ya, gendong indit ya. Orang-orang muhajirin yang belum punya pekerjaan di Madinah, itu bisa ditanggung oleh orang ansor. Karena dipersaudarakan tadi ya. Jadi apa masalah ekonominya selesai di Madinah itu pada saat hijrah itu. Nah, karena secara pengalaman orang Mekah itu kan banyak pedagang, sementara orang Ansor itu banyak petani. Jadi kalau tidak ada apa ya adaptasi untuk pindah pekerjaan begitu, itu fatal. Jadi apa pangan Madinah nggak cukup untuk menanggung orang-orang muhajirin yang pindah itu. Nah, dari sisi itu juga dipikirkan oleh Nabi. Karena kalau enggak, ya do'fun fi akli. Orang yang lapar itu fokus pada makan, nggak fokus pada yang lain. Akalnya buntu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau orang itu fakir, wadhahabun muru'atuhu. Ya. Wadhahabu muru'atihi. Ya. Nah. Dan kehormatannya itu hilang. Al-muru'ah ini harga diri atau kehormatan. Itu kalau orang itu fakir. Jadi tiga ya tadi ya. Apa tadi? Riqatun fi dini, agamanya rapuh. Dha'fun fi akli, akalnya lemah. Wadhahabu muru'ati. Ya, harga dirinya akan jatuh. Ya. Wa adamu min hadhil khisal, dan yang paling mengenaskan itu adalah istighfafun nasibi. Banyak orang yang menganggapnya remeh, kayak orang nggak berharga itu. Diremehkan orang, itu orang fakir ya. Makanya kenapa nasihat Luqman tadi untuk anaknya biar bekerja. Ya. Nah, kemudian, jangankan orang biasa ya, para nabi itu kan banyak diejek karena oleh kaumnya. Para nabi itu banyak diejek oleh kaumnya karena mereka dianggap bukan tokoh, bukan pembesar kaum. Ya. Dianggap apa kalian ini di kami nggak ada apa-apanya gitu. Di awal-awal dakwah mereka hampir semua nabi digitukan oleh kaumnya. Arodil, bahasa Qur'annya itu hum arodiluna. Kalian ini arodil, orang-orang rendahan dari kami. Gitu. Oleh kaumnya dibahasakan begitu. Nabi dan para pengikutnya awalnya begitu. Nah, itu kan istighfaf ya, istighfafun nasibi. Orang-orang menganggapnya khafif itu ringan, diremehkan orang. Wakil Ali Ahmad bin Hanbal, dikatakan kepada Imam Ahmad ya, ma taqul fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidi. Apa pendapat Anda dengan seseorang yang dia duduk saja di rumah atau di masjid? Waqala la a'lamu yang kecil ya. Kelihatan ya teksnya ya. La a'malu syai'an hatta ya'tini. Atau di itu. La a'malu syai'an hatta ya'tini rizki.
Orang tadi itu yang duduk di rumah saja atau di masjid saja. Kemudian dia mengatakan, saya tidak akan bekerja apapun sampai rizki saya datang. Apa kata Imam Ahmad? Waqala Ahmad, hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang yang nggak tahu ilmu. Ama sami'a qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah dia mendengar sabda Nabi, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sungguh Allah telah menjadikan rizkiku, kata Nabi, di bawah naungan tombakku. Di bawah naungan tombakku. Artinya ya ada sebab yang harus dilakukan baru dapat rezeki. Wa qala hina dzakara tair, Imam Ahmad juga menyebutkan tentang filosofi burung itu ya. Dalam hadis Nabi juga, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Ya. Jadi burung itu kalau pagi begini, dia pergi dalam kondisi lapar. Kemudian nanti taruhu sore hari dia datang sudah kenyang, itu apa namanya, di lehernya itu ya, dan juga cukup untuk memberi makan anaknya yang di sarangnya. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Pagi hari dia pergi kosong, nyari kemana-mana, nggak tahu kan, pekerjaan burung itu kan ya kemana-mana, nyari makanan itu tidak di satu tempat. Kalau manusia sering kan bekerja di satu tempat ya. Nah, kemudian pulang kenyang. Wa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattajiruna fil barri wal bahri. Para sahabat Nabi juga mereka berdagang di darat dan di laut. Wa ya'maluna fi nakhlihim, juga ada yang bekerja di kurma ya, petani kurma. Wal qudwah bihim. Qudwah kita itu kepada mereka. Qudwah kita kepada mereka. Nah, kemudian waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, laisal ibadatu indana an tasiffa qadamaika wa ghairuka yat'abulaka. Bukankah yang dimaksud, tidaklah yang dimaksud ibadah menurut kami, kata beliau, kamu duduk melipat kedua kakimu sementara orang lain capek untukmu. Ya. Jadi dia ibadah saja. Ini diambil dari pernah pernyataan Umar bin Khattab mungkin ya. Yang saya tahu, Umar bin Khattab itu pernah mendapati orang, dia duduk di masjid saja lama begitu. Besoknya juga masih ketemu orang itu. Kemudian Umar tanya kepada yang lain ya, ini siapa orang ini? Kok di masjid saja? Terus siapa yang ngasih nafkah dia? Kemudian dijawab saudaranya. Demi Allah, kata Umar ya, saudaranya itu lebih baik dari dia. Kemudian didekati orang itu, karena sudah beberapa kali ketemu dia tetap di situ ya. Akhirnya langsung dihardi oleh Umar bin Khattab, diminta ukhruj, kamu keluar dari sini. Ukhruj fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Bukan berarti mengusir orang dari masjid, bukan, karena Umar sudah memperhatikan beberapa kali orang itu tetap aja di situ dan sudah tahu, nyari informasi bahwa ternyata saudaranya yang bekerja, dia tidak. Nah, kemudian ukhruj, keluar, silahkan keluar, karena langit itu tidak turun hujan emas dan perak. Ya, gitu ya. Nah, mungkin itu kalimat ini diambil dari kisah Umar itu. Laisal ibadatu indana anta siffa qadamaika wa ghairuka yat'abulaka. Tidaklah ibadah itu menurut kami bahwa kamu melipat kakimu, ya, meluruskan kakimu di tempat tertentu, di masjid mungkin ya, sementara orang lain capek untukmu. Walakin ibda' biragifik, tapi mulailah untuk rotimu.
Rogif, ya. Rogif itu roti ya. Fahris huma tsumma ta'abbad. Kemudian ya. Jadi carilah untuk bekal makananmu ya secukupnya, baru ta'abbad, baru beribadahlah. Fa'ingkila qala Abu Darda pernah berkata, zawaltu tijarah wal ibadah falam yajtami'a. Abu Darda ya, yang dia juga terkenal dengan orang zuhudnya ya, nggak terlalu lebih fokus ke akhiratnya, sampai pernah dengar kisahnya beliaunya dengan Salman Al Farisi ya. Jadi sampai istrinya pun mengeluh dan dipersaudarakan dengan Salman Al Farisi dalam hadis yang lainnya. Nah, istrinya mengeluh, ini Abu Darda ini sudah nggak mau dunia. Nah, akhirnya Salman ini berkunjung, jadi suka puasa, Abu Darda ini suka puasa, kemudian malamnya suka bangun malam, sampai istrinya tanda kutip terlantar. Nah, akhirnya dinasehati oleh Salman ya. Setelah menginap ya, dinasehati, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguh Tuhanmu itu punya hak untukmu. Ya, kemudian wali jasadika 'alaika haqqan. Fisikmu, tubuhmu itu juga punya hak yang harus dipenuhi. Terus keluargamu itu juga punya hak yang harus dipenuhi. Itu nasihat Salman ya. Kemudian ujungnya fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah hak masing-masing itu sesuai dengan porsinya. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya dengan keluarga ya dengan keluarga, waktunya gitu ya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berilah hak masing-masing itu sesuai dengan porsinya. Kemudian nggak terima dia mengadu kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Sodaqo Salman. Salman benar. Itu jawab Nabi ya. Ini hadis takrir ya. Nabi setuju dengan nasihat Salman. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Nah, di sini Abu Darda pernah mengatakan zawal tu tijarah wal ibadah falam yajtami'a. Saya pernah ingin menggabungkan antara bisnis dengan ibadah, tapi keduanya nggak bisa nyambung. Nggak bertemu. Fakhtartul ibadah. Kemudian Abu Darda mengatakan saya milih ibadah sajalah. Bisnisnya nanti. Fal jawab, anna la naqul. Ya. Jadi jawabannya apa kalau begini? Berarti dia ibadah saja ya. Bisnis nomor sekian. Jawabannya, ya, inna tijarata la turadu lidatiha. Sebenarnya bisnis atau berdagang atau usaha apapun itu, dia bukan tujuan sebenarnya. La turadu, bukan yang dimaksud sebenarnya. Bisnis itu atau bekerja itu bukan tujuan sebenarnya. La turadu lidatiha. Bal lil istighna'i anin nas. Supaya kita tidak bisa mandiri, supaya kita bisa mandiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak merepotkan orang lain. Terus wa ighna'il ailah. Ya, supaya keluarganya itu cukup kebutuhan sehari-harinya itu. Ighna itu goni ya. Cukup ya. Ailah itu keluarga. Wa ifadatil fadli 'alal ikhwan. Kalau mendapatkan lebih dari yang sudah cukup, itu justru kan akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Hasil pekerjaan kita ya. Awalnya kalau masih pas-pasan dapatnya, itu istighna anin nas, minimal kita bisa mandiri, tidak merepotkan orang. Terus kalau misalnya mendapat lebih banyak lagi, berarti wa igna ailah, melebar ya. Kita bisa mencukupi keluarga kita. Kalau misalnya dapat lebih banyak lagi, bahkan bagus kan? Ifadatil fadli 'alal ikhwan.
bisa meluber ya. Ifadah itu banjir, meluber. Hasil pekerjaan kita itu meluber kepada banyak saudara kita. Wa fa'amma in kana al-maqsud nafsul mal wa jam'uhu. Kalau tujuan bekerja itu memang tujuan utamanya untuk harta dan numpuk-numpuk harta dan bangga-banggaan dengan harta atau dan yang lain semacamnya wa nahwi dzalika. Nah, ini yang tercela. Fahuwa madmumun. Nah, maka tergantung apa? Kitanya ya, niat kitanya. Nah, apa tujuan kita bekerja? Nah, itu coba ditata sekarang. Nah, kalau tujuannya untuk hanya bangga-banggaan ini ya. Nah, ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah itu kan di surat itu kan. Nah, itu yang tercela di situ. Wa yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya yang akan mengekalkan dia. Ya, itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi niatnya yang ditata supaya bekerja tidak sia-sia. Dapat rezekinya dapat, tapi dari sisi pahalanya sia-sia kalau tujuannya tidak betul ya. Yang mazmum ya. Nah, ini fa'amma in kana al-maqsudu nafsal mali. Tujuannya ya untuk harta itu sendiri atau untuk mengumpulkan atau untuk bangga-banggaan tafakhur ini. Nah, itu mazmum. Wal yakun al-aqdu alladhi bihi al-iktisab jami'an li umurin arba'ah. Harusnya akad atau niat dalam bekerja itu terkumpul 4 hal ini. Apa itu 4 itu? Yang pertama, sihah. Sah ya. Kita mendapatkan harta itu legal ya. Sah. Benar, sah itu bisa benar, bisa sah, bisa baik ya. Terus al-adl. Al-adl itu adil. Kemudian yang ketiga ihsan, baik. Kemudian yang keempat asyafaqah 'ala din. Jadi tetap tidak meninggalkan agama. Ramah agama. Bekerjanya itu ramah dengan agama. Artinya waktu sholat kita bisa sholat. Waktu puasa kita bisa puasa. Dalam bekerja ya. Nah itu pilihan-pilihan dalam bekerja itu dengan syarat 4 ini ya. Sah, adil, ihsan ya. Dan ramah dengan agama. Apa maksud masing-masing? Coba kita perhatikan di sini ya. Yang pertama tentang sah atau sehat ini ya, fisihah. Jika misalnya akadnya itu jual beli, maka ada 3 rukun. Yang agak sedikit merambah ke fikih ya, karena background penulis fikih sebenarnya. Falahu salah satu arkan. Kalau jual beli ada 3 rukun. Al-aqid, orang yang berakad, pembeli dan penjual. Wal ma'qud alaihi, barangnya. Wal lafzu, redaksi akad ya. Makanya sering dulu ya, sekarang sudah jarang. Kalau jual beli itu saya jual ya, oh iya saya beli. Itu akadnya begitu. Nah, sebagian madzhab harus pakai begitu, tapi sebagian tidak perlu. Gula tumbas nggih, gula sate. Kan begitu biasanya. Nah, rukun pertama al-aqid ya, orang yang berakad. Orang yang berakad, penjual dan pembeli. Fayambagi litajir an la yu'amil al-majnun. Di antara etikanya ya. Jadi pedagang itu tidak boleh melayani orang gila yang beli. Karena orang gila tidak sah jual belinya ya. Harus ada yang mendampingi kalau dia butuh. Ya, la yu'amil al-majnun. Li'annahu ghairu mukallaf. Kenapa? Karena orang gila itu tidak punya beban syariat ya. Keluarganya yang harus memenuhi kebutuhannya. Fala yasih bai'uhu, maka jual belinya tidak sah.
Jadi sah ini sah secara akad bisnisnya ya. Ini contohnya kalau jual beli. Contoh yang lain ya dari pegawai misalnya ya akad awalnya itu perlu diperjelas dulu. Ya, hak dan kewajibannya apa dan seterusnya ya. Nah, itu kalau setuju ya oke, kalau baik oke ya, kalau tidak ya boleh mundur cari yang lain dan seterusnya. Nah, ini contohnya kebetulan babnya jual beli ya. Li'annahu ghairu mukallaf fala yasih bai'uhu wala yu'amil al-'abda. Nah, penjual itu tidak boleh juga melayani hamba sahaya kecuali dia tahu bahwa hamba ini itu dapat izin restu dari tuannya. Karena hamba ini kan milik tuannya kan. Hamba saya sekarang sudah tidak ada ya. Lalu kalau pembantu bagaimana? Pembantu tidak seperti hamba saya, beda. Kalau pembantu itu sebenarnya lebih kepada wakil. Kalau hamba sahaya ini dia nggak boleh menggunakan harta seenaknya sendiri zaman itu ya. Kalau pembantu lebih kepada wakil dari majikannya. Jadi tidak setara dengan hamba sahaya. Ma'dun ya, ma'dun an ya'lam annahu ma'dunun lahu. Kalau dia tahu bahwa hamba saya itu dapat izin restu dari Tuhan, dari tuannya, nah itu baru dilayani. Termasuk anak-anak, wa kadzalika sabila yu'amal illa an yakuna qad udzina lahul abu awil wasi. Anak-anak tidak boleh dilayani juga ya, kecuali dia tahu bahwa dia sudah diizinkan ayahnya atau wasi. Terus bagaimana kalau di kampung misalnya? Anak-anak langsung beli, bawa uang ya, beli. Nah, itu pedagangnya, etika pedagangnya ya, dia harus tahu. Kalau misalnya jajannya itu anak kecil ini wajar, beli es krim, beli permen, beli kue, masih wajar. Terus bawa uangnya itu wajar, 5.000, 10.000 misalnya, boleh dilayani ya. Karena berarti dia sudah mendapat izin. Tapi kalau misalnya anak ini bawa uang 100.000, terus belinya aneh-aneh, nah itu penjualnya harus memastikan dulu, tanya siapa yang nyuruh dan sebagainya ya. Karena kalau nggak wajar itu berarti ini ada apa-apa ini kan. Nah, misalnya beli yang tidak menjadi kebutuhan dia sebagai anak. Nah, itu perlu di cross check dulu. Tanya ke orang tuanya, ke tetangganya dan sebagainya. Karena anak ini sebenarnya anak-anak itu jual belinya tidak sah, belum sah ya. Dia belum bisa memikirkan apa kebutuhan dia, mana yang tidak. Fayasih bimanzilatil abdil ma'dun ya. Kalau anak itu sudah dapat izin, maka dia kedudukannya sama dengan hamba sahaya yang dapat izin. Menurut Imam Syafi'i, akadnya anak kecil itu tidak sah. Imam Syafi'i juga bab ini ya. Jadi beliau bukan ingin menyulitkan, tapi lebih babnya hati-hati sebenarnya. Wa muamalatul a'ma indana sahihah. Menurut kami, ini backgroundnya penulis kan mazhabnya Hambali ya. Wa muamalatul a'ma indana sahihah. Orang buta transaksinya menurut kami sah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Yasih bai'uhu wa syira'uhu wa inda Syafi'i la tasih. Ini lebih kepada bab fikih tapi etika dalam jualannya. Nah, nanti silakan etika dalam hal pegawai, dalam hal bertani, dalam hal banyak hal ya. Dalam profesi itu perlu dilihat dari sisi sah tidaknya atau baik dan tidaknya. Dalam pertanian juga sama misalnya. Kalau tanahnya itu atas bawah ya. Kemudian setelah yang atas ini mengairi, itu lihat bawahnya. Kalau kemudian misalnya yang bawah itu sudah tidak butuh air, nah itu pokoknya perlu izin ya, atau diinfokan bahwa saya mau buang
sisa air yang di atas. Nah, itu bagaimana dikomunikasikan. Jangan sampai kemudian dibuang ternyata yang bawah itu masih baru nanam. Ya benihnya ikut larut ya, ikut airnya itu kan. Yang atas buang air ya, yang bawah masih baru nanam. Benihnya langsung hanyut semua kan. Nah, itu tidak sah sebenarnya dalam hal yang seperti itu ya. Nah, dilihat dari sisi sah atau baik atau ini contohnya memang bab jual beli ya. Kemudian wa amma dzalamah wa man aktsara maluhu wa min aktsari malihi haram fala yanbaghi an yu'amal. Orang-orang zalim yang kemudian hartanya banyak dari haram fala yanbaghi an yu'amal illa fi syai'in yu'raf anna ainahu halal. Kalau dia tahu orang itu zalim dan hartanya tidak banyak yang halal, itu sebaiknya tidak diterima transaksinya ya, kecuali pada sesuatu yang diketahui bahwa zatnya itu halal. Nah, itu kira-kira etika dalam bab jual beli dan juga dalam bab profesi yang lain dilihat dari satu sisi sah atau benarnya, benar tidak transaksinya itu. Yang kedua, mungkin dari sini kita tutup nanti. Yang kedua, al-ma'qud alaihi, barangnya yang dilihat. Ya, barang yang menjadi sumber akad gitu ya. Al-malul maqsudu naqlahu. Wala yajuzu bai'ul kalbi, tidak boleh jual beli anjing karena najis. Wa amal baglu, adapun bagel itu peranakan kuda dan keledai. Dan himar, keledainya itu masih boleh dijual belikan karena lebih kepada kendaraan. Mau himar yang ada dua kan, ada himar wahsy dan himar ahli ya, yang liar sama yang Cina ya. Itu boleh. Sawaun qulna innahuma tahiran au najisan. Baik menurut sebagian ulama kan kedua ini suci enggak, tapi sebagian menganggap najis. Tapi lebih kepada kendaraan di zaman itu maka masih boleh dijual belikan. Juga tidak boleh di sini wala yajuzu bai'ul hasyarat, tidak boleh menjual serangga. Nah, ini serangga itu hasyarat ya. Wala bai'ul udi wal mizmar, alat musik ya, seruling dan apa ya, ud itu alat seperti gitar itu ya. Waswar al masnu'ah minatin, gambar-gambar yang dibuat dari tanah semacam patung ya, yang berbentuk fisik. Wala yajuzu bai'u ma la yaqdir ala taslimih, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dipegang. Menjual ikan di dalam kolam atau menjual burung di pohon ya. Nah, itu hisan ya. Ada juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dipegang secara syar'i. Barangnya bisa dipegang tapi dia masih dimiliki orang. Misalnya jaminan gade itu nggak boleh dijual karena dia bukan miliknya sebenarnya, hanya jaminan aja kan. Nah, ini ya wa ammal his, seperti at-tayr fil hawa. Ini contohnya dalam bab jual beli lagi, nanti dalam bab yang lain bisa dicari etikanya ya. Seperti burung di angkasa yang nggak boleh dijual karena nggak bisa dipegang. Atau al-amdul abik, hamba sahaya yang lari dari tuannya, itu nggak boleh dijual ya. Kemudian secara syar'i seperti marhun, barang yang masih digadaikan itu nggak boleh dijual. Jaminannya atau barangnya yang digadai. Wa bai'ul ummi dunal waladis shaghir. Ya. Awil walad dunal ummi. Menjual ibunya, maksudnya ini hamba saya ya, ibunya yang masih punya anak kecil. Nah, ini dua-duanya harus, kalau mau ya dua-duanya diambil. Atau anak kecilnya tanpa ibunya. Kalau babnya masih ada dulu ya, zaman hamba saya, sekarang sudah nggak ada. Fahada mamnu, itu tidak boleh diterima meskipun terjadi ya.
Nah, itu mungkin ada beberapa etika akhlak terkait dengan akad ya, atau dalam hal bekerja, khususnya dalam berdagang tadi. Kemudian contoh yang lain, maka minimal memenuhi ini ya, sah, ya, secara akadnya sah, al-adil nanti kita bahas berikutnya, adil, tidak mendolimi satu dengan yang lain. Baik kalau dalam pegawai berarti perusahaan dengan karyawannya tidak boleh mendolimi hak dan kewajiban masing-masing. Ihsan itu berarti dalam Islam akad itu tidak murni timbal balik, kadang ada sisi baiknya. Ya, kalau yang gajian ya mungkin ada bonus, ada tambahan ya, kasih sembako dan sebagainya, itu babnya ihsan. Lebih dari akad ya. Kemudian asyafaqah ala din, nah, itu kriteria pekerjaan yang boleh ya. Asyafaqah ala din, ramah beragama. Ramah beragama. Dulu saya punya teman kos ya, di sebelah itu. Dia belajar bahasa Jepang, ingin ke Jepang. Nah, akhirnya terjadilah dan pergi ke Jepang. Tidak lama kemudian telepon. Oh, gimana ini katanya? Kesulitan untuk sholat Jumat. Ya, nggak tahu kondisi di sana seperti apa ya. Ada tapi katanya jauh dan tidak boleh izin. Yaitu kembali kepada hati kecil sampean, gitu kan. Ya memang mungkin dari sisi gaji besar ya. Nah, tapi hatinya nangis gitu kan, karena tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah, setelah dipikir-pikir, akhirnya tidak lama dia pulang lagi ke Indonesia. Nggak nyaman mungkin hatinya kan. Teman-teman kos di sebelah. Nah, dari awal tujuannya tercapai gitu kan, untuk kerja, dapat penghasilan di luar negeri ya. Kemudian nelpon lagi, saya sudah di Indonesia. Loh, kenapa? Ya tadi menyampaikan bahwa hati kecilnya nggak nyaman kan. Ada hal yang ditinggal dari agamanya, tertinggal dari agama. Nah, bab seperti itu perlu kita perhatikan supaya nyaman kita bekerja ya. Dapat hasilnya, tapi juga dalam beragama tetap bisa kita menjalani dengan baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan dan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Ada pertanyaan? Ustadz ngapunten, kalau menjual kucing bagaimana ya Ustadz? Iya, ada. Terima kasih. Ada riwayat yang menyatakan tidak boleh sebenarnya. Ya. Apalagi kalau sekarang kucingnya ini bagus-bagus kan, kemudian dijual. Jadi kalau misalnya barangnya itu tidak boleh, coba fokusnya itu kepada perangkatnya saja. Kucingnya kan mungkin ada riwayat yang tidak membolehkan. Nanti saya lupa, nanti coba saya carikan dulu. Perangkat untuk merawat kucingnya itu kan mahal. Bisa kandangnya, bisa makanannya, semuanya ya untuk proses perawatan itu yang dijual. Lebih arahnya ke sana saja. Nah, jadi bukan menjual kucingnya, tapi jual perangkatnya itu. Kalau memang ada nas yang melarangnya, saya lupa teksnya, nanti coba. Gitu ya. Jadi memang seperti anjing tadi, apakah kemudian kita nggak boleh memelihara anjing? Secara umum ya, tapi masih ada yang membolehkan untuk sisi tertentu. Anjing itu kan hewan yang paling amanah. Dia najis tapi amanah. Ya.
untuk memburu itu anjing. Untuk menjaga kebun itu masih dibolehkan zaman itu ya. Sekarang masih dipakai polisi untuk nyari jejak. Nah, maka perangkat untuk merawat anjing itu yang kemudian bisa kalau memang tujuannya untuk yang tadi ya. Tapi tidak untuk dipelihara seperti kucing kalau anjing itu. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi untuk tujuan tertentu, memburu, menjaga kebun, dan sebagainya, itu masih boleh ya. Kalau nggak Ashabul Kahfi aja punya anjing. Gitu ya. Masuk dalam Quran anjing itu. Najis, hewan najis tapi masuk dalam Quran. Artinya ya itulah Allah memberikan kepada kita cara dan itu kan haram tapi kemudian masih ada sisi yang lain yang bisa dimanfaatkan. Karena semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Karena Allah tidak pernah menciptakan keburukan murni untuk keburukan. Enggak pernah. Babi, anjing, adanya setan itu buruk, tapi tujuannya tidak buruk. Ya kan? Jadi Allah nggak pernah menciptakan keburukan murni untuk keburukan. Di balik keburukan itu pasti ada hikmah yang bisa jadi manusia sudah tahu hikmahnya atau belum tahu hikmah. Ustadz, yeah. Izin bertanya Ustadz. Yeah. Ustadz, kalau misalkan ya katanya kan nggak boleh punya patung ya. Terus di rumah itu punya hiasan berupa patung kuda. Ada teman yang mengatakan selama tidak disembah nggak apa-apa. Tetapi ada yang berpendapat kalau itu nanti diberi ruh dan bisa hidup, maka itu tidak boleh. Jadi yang saya tanyakan satu, bagaimana dengan hiasan berupa patung? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau memiliki takmi dalam saya masih punya hewan-hewan yang hasil perkuliahan tahun 78 itu musang, kemudian diawetkan. Iya betul, iya musang, cendrawasih, kemudian kupu-kupu. Nah, itu yang seperti itu bagaimana ya Ustadz? Karena kadang melihat takut tapi dimakamkan juga sayang gitu. Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Oke. Ya, secara umum nggak boleh sebenarnya. Ya. Jadi sebisa mungkin rumah kita bebas dari ada yang unsur patungnya ya. Kalau gambar itu masih khilafiyah ya. Tapi kalau yang berfisik patung dari kayu atau dari semen itu hampir semuanya sebaiknya kita bersihkan. Kalau foto, gambar itu masih yang tidak boleh yang lukis kan. Kalau foto masih sebagian boleh, sebagian tidak. Bahkan yang agak keras kan wajahnya dihilangkan ya. Dicoret wajahnya supaya tidak sama dengan foto aslinya. Tapi sebagian masih boleh. Tapi kalau yang berbentuk itu sebaiknya sebisa mungkin kita hindari. Nah, tapi kalau itu udah level pribadi ya, level rumah. Dan efeknya ya mungkin kitanya tadi disinggung tentang menyembah ya. Kitanya mungkin tidak menyembah. Itu kan khawatirnya suatu saat di generasi tertentu itu kan awalnya setan mengganggu manusia itu kan begitu. Jadi rata-rata yang disembah oleh umat terdahulu itu orang-orang soleh awalnya itu ialah di Quran itu Wad dan Suwa'an ya, Yahusa itu orang-orang soleh. Terus jadi awal muncul kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh kan. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu setan masih belum berhasil ya membelokkan orang untuk menyembah selain Allah. Tapi digiring.
awalnya bagaimana kamu ingat orang-orang baik yang dulu itu, mereka sudah mati. Akhirnya, oh iya ya, akhirnya digambar lah orangnya, tapi belum disembah, digambar. Nah, setelah lihat gambarnya semangat ibadah, bagus kan? Oh ini orang baik dulu, semangat ibadah, belum disembah. Nah, terus digiring lagi. Kalau gambar kurang, akhirnya dibentuk, berupa bentuk, gitu kan? Belum disembah, masih bentuk aja dibiarkan. Nah, setelah sekian generasi di zaman Nabi Nuh itu sudah bentuk patung. Dan makanya disepakati kan Rasul pertama yang diutus itu Nabi Nuh. Dari Nabi Adam ke bawah itu masih Nabi saja, bukan Rasul. Nabi Nuh yang diutus untuk menyelesaikan bab syirik ini, gitu. Karena sudah orang-orang solehnya sudah bentuk patung, kemudian disembah oleh orang setelah sekian lama digiring itu. Nah, makanya kenapa bab patung ini ya replika yang lain juga ya, itu memang dalam Islam tidak dibenarkan. Tapi dalam level negara ya tidak serta-merta kemudian kita langsung merobohkan seluruh patung yang ada. Misalnya kalau di Malang ini kan ada Ken Dedes itu kan. Itu tidak serta-merta begitu. Wah, zaman peradaban ya, dulu ada peradaban Islam juga kan, Demak itu. Tapi Borobudur masih berdiri kokoh sampai sekarang. Artinya dalam level negara tidak serta-merta kita mencampuri ya tempat ibadah yang disucikan oleh orang lain. Ya. Atau misalnya patung Bung Karno, patung Bung Hatta, kemudian kita robohkan semua. Jakarta itu banyak kan. Patung Pancoran. Tidak serta-merta mudah untuk merobohkan. Ya. Loh, kenapa kok Nabi merobohkan yang di sekitar Ka'bah itu? Memang awalnya itu nggak ada patungnya. Patungnya itu baru. Dan itu masjid, gitu kan. Baru setelah itu, karena itu masjid dasar awalnya, itu Nabi merobohkan patungnya, bukan merobohkan Ka'bahnya. Yang dirobohkan yang baru. Tapi Islam masuk ke Mesir, itu piramida sudah ada, patung Seping itu sudah ada, sampai sekarang masih ada. Islam pernah jaya di sana, tapi patung Seping ya, singa itu ya, bukan sudah lama sejak dulu, tapi masih kokoh sekarang. Nah, di samping tidak menghilang di samping untuk menghilangkan yang patung di rumah itu, sebenarnya lebih kita bina saja, kita pastikan bahwa anggota keluarga itu paham, ya, paham. Kalau misalnya masih proses untuk bagaimana menghilangkan itu masih belum TK. Termasuk hewan yang diawetkan itu, yaitu sebaiknya kalau dengan ridho dihibahkan saja ke dinas yang museum ya. Dihibahkan saja ke museum untuk pembelajaran ya, seperti Jatim Park ini kan ada museum hewan-hewan langka itu ya. Atau seperti itu lebih aman. Karena secara satwa kan dilindungi yang seperti cendrawasih dan lain-lain. Nah, di samping untuk meniatkan saja untuk membersihkan rumah dari eman-eman kan ada kenangannya. Ya, silahkan diolah sendiri hatinya bab kenangan. Oh iya Ustadz, maaf Ustadz, termasuk benda berbentuk itu, Ustadz, maaf Ustadz, termasuk benda berbentuk itu di rumah, itu kayak bonikanya anak saya, terus mainan-mainan yang berbentuk seperti binatang-binatangan, anak-anak, itu apa termasuk itu juga Ustadz? Kalau boneka nggak masuk lah, karena Aisyah dulu pernah punya boneka juga. Oh boleh Kalau boneka yang untuk anak-anak itu masih dimaafkan.
bahasanya bukan patung itu, bukan sonam, tapi dumyah. Dumyah itu masih boleh untuk Oh, mainan alhamdulillah. replika, untuk mainan anak-anak. Ya, Oh, boleh Ustaz nggih. ya, tapi kalau anjing, kalau itu kan dalam riwayatnya kan pernah malaikat Jibril datang tapi nggak mau masuk karena di dalam ada Nggih, anjingnya. nggih. Gitu kan. Dan patung nggih. Dan patung. Jadi malaikat Nggih, enggak masuk ya karena ada patungnya di dalam sama anjing. Tapi kalau boneka karena untuk mainan, termasuk sekolah TK itu, kalau tanpa begitu ya gimana cara menjelaskan gurunya itu? Oh, nggih Ustaz. Oh, nggih. Oh, maaf Ustaz. Jadi kalau malaikat tidak mau masuk, berarti maaf, di kubur itu mayat itu tidak akan diperiksa kalau di situ ada patungnya, sehingga malaikat Mungkar Nakir tidak akan berani gitu ya kalau begitu. Kalau membawa-bawa itu di rumah Pak, nakal. yang terjadi contohnya di rumah. Kalau dikubur mau bagaimana ya Mungkar Nakir tetap datang. Maaf Ustaz, itu nakal ini. Okay. Orang yang meninggal, mau meninggal sampai hancur pun itu akan ditanya. Mau meninggal di laut, nggak ada jasadnya, atau itu tetap akan ada pertanyaan untuk memastikan, untuk memastikan keimanannya di dunia. Ya. Jadi kenapa sampai orang-orang kafir itu dia pengen jadi debu di ya laitani kuntu turaba ya. Kalau saja saya ini tidak diciptakan sebagai manusia tapi sebagai debu sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Artinya seluruh orang mau meninggalnya seperti apa saja ya itu akan ada pertanyaan itu ya. Itu kalau di alam barzah karena sudah berbeda dengan alam dunia ya. Nah, kalau maaf Ustadz ini mungkin pertanyaan yang tidak benar, tapi gini sekedar ini tadi berkaitan dengan pemeriksaan malaikat Mungkar Nakir. Kalau seperti Eril putranya Pak Emil itu diperiksanya di Sungai Are sana kan sudah 14 hari atau di kuburan di sini di Cimaung di Bandung. Maksud ya itu tadi istri saya tanya kapan hari. Lah itu diperiksanya di Sungai Are atau yang sekarang itu. Waduh, jadi kalau tak tanya sama Ustadz. secara keyakinan kita meyakini setiap yang meninggal itu ditanya. Tapi rincian proses pertanyaannya itu kapan? Nah, itu yang Allah a'lam. Ya. Rincian proses pertanyaannya itu kapannya itu Allah a'lam. Yang dikubur normal, informasi dari riwayat itu kan begitu sudah dimakamkan. Nah, itu Nabi kan silahkan sekarang doakan orang ini karena sekarang sedang ditanya. Sampai orang terakhir yang keluar dari kuburan, itu yang kemudian proses pertanyaan itu ada. Nah, tapi kalau orang yang di luar biasa seperti itu, di luar kebiasaannya, itu yang kemudian itu haknya secara teknis kan haknya malaikat Mungkar Nakir untuk bertanya. Ya. Untuk bertanya antara sejak meninggalnya di dalam air itu atau begitu ketemu terus dikuburkan itu babnya berbeda. Sama dengan misalnya dalam peristiwa 30 SPKI itu ya, jenderalnya kan sudah dimasukkan sumur, sudah hampir busuk, terus diangkat lagi kan, dipindah. Nah itu sama mungkin seperti itu. Jadi diangkat lagi, dipindah ke pemakaman yang normal. Nah itu sudah ditanya atau belum? Itu babnya teknis. Kita imani saja ya. Kita imani saja bahwa setiap alam. Matur nuwun, minta maaf ini. Iya Ustadz, berarti kupu-kupu yang beli di Sulawesi ya kalau nggak salah waktu itu. Masya Allah. Nah, itu tuh apa harus juga dikasihkan juga ya Ustadz, nggak boleh dipasang di dinding ya? Makasih Ustadz. Untuk kupu-kupu yang jenisnya masih langka itu Bu. Kalau jenisnya langka, ya makanya sebaiknya tadi ya
coba komunikasikan dengan museum, nanti akadnya seperti apa. Tapi kalau yang jenisnya umum, kita juga sebenarnya tidak diizinkan untuk mengawetkan ya sebenarnya. Ya kalau mau dimakamkan saja. Mengawetkan Iya. itu kan, mengawetkan itu apa ya? Ada sisi dari sisi apa? Museum, untuk kepentingan museum kan boleh, tapi kemarin termasuk, nggak tahu, termasuk kriminal ya mengawetkan binatang langka itu ya. Kayaknya kemarin di berita itu ada ya, disita oleh polisi yang mengawetkan barang-barang atau hewan-hewan yang langka itu, ular atau apa. Secara hukum kayaknya tidak boleh yang satwa yang dilindungi diawetkan terus dijual belikan. Iya, Tapi terima kalau kasih. Ustaz. tapi kalau hewan umum ya, masih banyak di ini ya, mungkin masih tidak apa-apa. 6:17 lebih. Cukup insya Allah ya. Ngapunten atas kekurangan dan lebihnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semakin membuka wawasan kita untuk membaca terus ya, dan kemudian menambah hasanah keilmuan kita, pemahaman kita tentang etika dan akhlak dalam interaksi, baik interaksi kita dengan Allah, interaksi kita dengan sesama, dan interaksi kita dengan lingkungan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa semakin mendapat ridho dan maunah dari Allah di dunia wal akhirah. Marilah kita tutup dengan doa. Ada pesan dari Prof. Sa'dun, minta doa khusus untuk istri beliau yang sedang hamil muda dan bed rest katanya. Doanya untuk dimudahkan kehamilannya dan nanti bisa sampai lahir sehat bayi dan ibunya. Amin. Maaf Ustaz. Oke. Yang hamil Bu Sa'dun atau maaf? Iya, istri beliau. Istri istri beliau hamil muda, tapi bed rest ya katanya, harus istirahat total. Harus istirahat total. Nggih Ustaz, matur nuwun nggih. Nggih. Satunya. Mudah-mudahan ya diberikan kelancaran, kemudahan kehamilannya, nanti kalaupun lahir ibu dan bayinya pun sehat. Amin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in saqamin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.